Suatu ketika dalam pengajian saya menyatakan bahwa dasar ilmu dan amal masyarakat Indonesia, termasuk Sumatera Barat, di dalam fikih adalah mazhab Syafi'i. Dalam penyampaian tersebut kemudian salah seorang jamaah memberikan sanggahan. Beliau berkata, rasa-rasanya tidak Ustadz. Di Sumatera Barat ini lebih kental mazhab Hambali karena mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah Muhammadiyah. Katanya, saya menganggap sanggahan yang jelas keliru ini wajar karena disampaikan oleh jamaah yang secara zahir nampak oleh saya awam. Sebelumnya saya bahkan pernah mendapati senior saya di Universitas Al-Azhar yang bahkan juga sedang menempuh pendidikan di sebuah negeri yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai qanun negerinya juga menyatakan hal senada. Menjawab hal seperti ini, saat itu saya sampaikan beberapa bukti bahwa core mazhab umat Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i dengan memberikan beberapa contoh hukum fikih yang dipraktekkan. Misalnya anak-anak kecil yang belum mendapat maklumat-maklumat lain ataupun orang yang awam sama sekali akan menyatakan bahwasanya ketika seseorang berwudu kemudian ia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka wudunya batal. Kita kesampingkan dulu orang-orang yang mendapatkan kaji lain di luar hal tersebut. Namun kita fokus kepada core dasarnya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu secara mutlak adalah mazhab Syafi'i. Dalam kasus lain terkait kejadian beberapa waktu lalu saat wabah COVID sedang angker-angkernya, para alim ulama kita memberikan fatwa untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Dan kita semua tahu, mau diakui atau tidak, akan menyatakan bahwasanya sholat Jumat jika dilakukan di rumah masing-masing adalah tidak sah. Padahal kalau kita mau mengikuti mazhab lain, Hanafi dan Maliki misalkan, maka sholat Jumat sah-sah saja dilakukan di rumah dengan jamaah yang tidak mencapai minimal 40 orang. Syarat sah terlaksananya Jumat dengan diikuti oleh jamaah yang banyak sehingga tampak syiar adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Belum lagi masalah-masalah lain seperti posisi tangan saat bersedekap, redaksi azan dan iqamah, syarat dan rukun pernikahan, serta masalah-masalah lain yang terlalu panjang jika akan dibuatkan listnya. Itu semua menunjukkan bahwasanya dasar pendidikan fikih umat Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Adapun masalah-masalah seperti kebolehan zakat fitrah menggunakan uang, status najis anjing, khilafiyah kunut, ataupun zikir dan doa setelah sholat adalah sedikit furu yang tidak dapat menafikan fakta bahwasanya dasar pendidikan ilmiah dan amaliyah masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Kemudian saat itu saya juga menambahkan fakta lainnya bahwa kalau kita mau melakukan survei terkait lembaga-lembaga pendidikan yang menjadikan fikih mazhab Syafi'i sebagai kurikulumnya, maka kita akan dapati lembaga-lembaga tersebut ada di setiap daerah, kabupaten, bahkan kecamatan melalui pondok-pondok pesantren seperti Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat dan organisasi sehaluan di daerah lain. Bahkan pondok-pondok pesantren yang berhaluan kaum muda di Sumatera Barat pun juga menjadikan mazhab Syafi'i sebagai bahan ajar fikih. Contohnya adalah Madrasah Sumatera Tawalib Parabe, Kabupaten Agam yang mengajarkan matan takrib. Dilanjutkan dengan Fathul Qorib, dilanjutkan dengan Fathul Mu'in sekaligus Hasyiah I'anatut Talibin yang jelas-jelas merupakan kitab fikih dengan kurikulum mazhab Syafi'i. Berbeda sedikit memang dengan MTI ataupun pondok-pondok tradisional yang mengajarkan fikih mazhab Syafi'i hingga Minhajut Talibin karya Imam Nawawi dengan syarahnya Kanzur Raghibin karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Terkait klaim yang dilontarkan jamaah tadi yang menyatakan bahwasanya Muhammadiyah membawa dan mengajarkan mazhab Hambali, ini juga merupakan pernyataan yang menurut saya tidak berdasar. Pertama, karena Muhammadiyah aslinya adalah jam'iyah khairiyah yang berfokus kepada pergerakan kebaikan untuk kemuliaan umat Islam. Harapannya dulu agar orang-orang Indonesia tidak lagi membebek kepada penjajah. Sehingga Muhammadiyah membangun sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan sebagai jam'iyah khairiyah, Muhammadiyah tidak harus menentukan warna mazhabnya. Apapun latar belakang akan diterima selama bertujuan untuk izzatul Islam. Kedua, khususnya di Sumatera Barat, pondok-pondok pesantren Muhammadiyah itu tidak terlalu banyak. Yang masyhur
ya barangkali bisa kita sebut Pondok Pesantren Mu'alimin di Sawah Dangka, Kabupaten Agam, Pondok Pesantren Al-Kausar di Kabupaten 50 Kota, Pondok Pesantren Kauman di Padang Panjang. Dan boleh jadi saya salah, akan tetapi guru-guru kitab klasik di pondok-pondok pesantren tersebut asalnya juga dari pondok-pondok pesantren klasik yang memiliki core mazhab Syafi'i. Ketiga, kita juga bisa melihat dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri. Sebagaimana sudah masyhur bahwa Bapak Din Syamsuddin merupakan mantan Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah. Namun beliau memiliki latar belakang NU yang jelas bermazhab Syafi'i. Buya Hamka pun salah satu tokoh terbesar Muhammadiyah dalam sejarah dengan tegas menyatakan bahwasanya kita, kaum muslimin di Indonesia ini bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari. Kalau di Sumatera Barat barangkali kita bisa melihat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ternyata berasal dari pesantren-pesantren yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai kurikulumnya. Kalau misalkan masih ada yang ngeyel menyatakan bahwasanya umat Islam di Indonesia ini aslinya tidak bermazhab Syafi'i, kita ingin memberikan pertanyaan sajalah, karena fakta dan argumen sudah kita kedepankan. Pertanyaan simpel. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masing-masing mazhab ataupun perguruan fikih itu memiliki kurikulum ajar serta standar untuk menjadi seorang guru ataupun mufti. Di dalam mazhab Syafi'i, standarnya adalah mempelajari mazhab Syafi'i dari awal hingga minimal menguasai kitab Minhajut Thalibin. Di dalam mazhab Hanafi, seorang calon mufti harus juga belajar secara sistematis hingga menguasai kitab Mukhtasar Quduri. Dalam mazhab Maliki, harus belajar hingga menguasai kitab Mukhtasar Khalil. Dan dalam mazhab Hambali, harus sampai menguasai kitab Syarhul Muntaha. Saya dapat memberikan sangat banyak daftar alim ulama yang menguasai Minhajut Thalibin di Indonesia, sehingga bisa disebut mufti. Tapi coba tunjukkan 20 saja tokoh yang menguasai Mukhtasar Quduri, Mukhtasar Khalil, ataupun Syarhul Muntaha. Adakah? Atau malah jangan-jangan yang menyatakan bahwasanya core mazhab di Indonesia itu bukan mazhab Syafi'i itu baru pertama kali mendengar nama-nama kitab Umdatul Mufti masing-masing mazhab tersebut. Dan selama ini memberikan kajian fikih muqaran hanya bermodal kitab ensiklopedi seperti Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd Al-Maliki, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ataupun Nailul Autar yang ditulis oleh Syekh Asy-Syaukani yang sosoknya kontroversial. Saya tidak akan mengecilkan mazhab-mazhab lain karena memang kebenaran hakiki adalah milik Allah. Sedangkan masing-masing mujtahid hanya menyingkap hukum yang secara lahir benar menurut metode ijtihad yang mereka pakai. Lagi pula kita juga tidak boleh nafikan bahwasanya Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik. Begitu juga berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau juga punya murid yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Permasalahan furu' di dalam agama memang cenderung akan melahirkan khilafiyah. Akan tetapi kita juga tetap harus jujur dan adil dalam menyampaikan bahwa meskipun mazhab-mazhab lain itu boleh diamalkan, tapi tetap core atau dasar mazhab umat Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Satu lagi, saya tidak ingin memperuncing perbedaan antara dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kita cukup melihat kepada pendirinya sajalah. Baik Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun Kiai Haji Hashim Asy'ari, kedua-duanya dulu di Indonesia sebelum belajar ke Makkah sama-sama berguru kepada Kiai Soleh Darat yang tentu bermazhab Syafi'i. Kemudian juga kita tidak bisa nafikan bahwa ketika keduanya sampai di Makkah, beliau berdua juga berguru kepada ulama-ulama Nusantara yang juga bermazhab Syafi'i seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dan juga Syekh Mahfud At-Tirmasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat.